Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alza Matunisa dengan nomor NIM 2111730 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani untuk memenuhi nilai ujian tengah semester ganjil. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai peran dan kedudukan Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan non-formal. Lalu kita di sini akan memaparkan materi mengenai pengertian pendidikan formal. Pendidikan formal itu apa sih? Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di dalam ruang lingkup kelas dan juga sekolah. Pendidikan formal juga memiliki fasilitator, yaitu ada guru, dosen, mentor, pembimbing, pendidik, dan juga orang yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Lalu ada pendidikan informal. Apa sih pendidikan informal? Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapatkan dalam ruang keluarga. Fasilitator pendidikan informal yaitu ada ayah, ibu, kakak, ataupun anggota keluarga lain yang satu rumah dengan individu tersebut. Lalu kita memiliki pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah unsur yang tidak kalah penting karena mempengaruhi sudut pandang seseorang dalam segi berperilaku dan bersosialisasi dalam situasi dan kondisi yang beragam. Fasilitator pendidikan non-formal yaitu adalah masyarakat. Mengapa masyarakat? Karena masyarakat adalah perkumpulan orang-orang yang hidup bersama dan menjalani aktivitas keseharian dan saling membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ditemukan banyak sekali orang-orang yang memiliki kepribadian yang beragam dan juga karakter ataupun sifat yang berbeda-beda. Karena manusia mempunyai sifat mencontoh, jadi individu akan mencontoh masyarakat sehingga masyarakat memiliki peran yang cukup berpengaruh karena secara tidak langsung memberikan contoh perilaku yang dibandingkan dengan disesuaikan dengan latar belakang dan juga posisi. Ki Hajar Dewantara memberikan keterangan mengenai Tripusat Pendidikan, yaitu yang pertama, keinsyafan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur. Yang kedua, ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab serta harmonis. Yang ketiga, alam keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti agama dan juga perilaku sosial. Yang keempat, perguruan sebagai balai wisata yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Lalu yang kelima, ada alam pemuda atau yang sekarang diperluas menjadi lingkungan atau alam kemasyarakatan, di mana sebagai tempat sang anak atau sang individu akan berlatih membentuk watak satu karakter dan kepribadiannya. Lalu yang keenam, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah usaha untuk menghidupkan, menambah, dan memberikan perasaan kesosialan untuk sang anak. Tripusat pendidikan memiliki kaitan satu sama lain. Yang pertama, orang tua melaksanakan kewajiban mendidik anak di dalam keluarga, di mana pendidikan informal di sini dapat terjadi. Orang tua harus mengajarkan sang anak di rumah, dan anak akan mendapatkan pendidikan untuk pertama kali yaitu dari sang orang tua. Lalu yang kedua, karena keterbatasan orang tua dalam masalah mendidik di rumah, pada akhirnya orang tua pun akan memproses pendidikan sang anak dengan menyerahkan sang anak ke sekolah, di mana hal ini pasti terjadi karena tidak cukup orang tua memberikan pendidikan hanya di rumah saja. Anak pun harus mendapatkan pendidikan secara formal di sekolah. Lalu yang ketiga, masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Di sini pendidikan non-formal akan terjadi, di mana setiap anak pasti akan menganalisa, mengevaluasi, dan juga mencontoh masyarakat di sekitarnya dan memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk untuk menjadikannya sebuah keterampilan di sekolah.
Lalu ada ruang lingkup tripusat pendidikan. Yang pertama ada ruang lingkup dalam keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan yang sedarah. Lalu lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana pendidikan yang pertama akan didapatkan karena dalam keluarga inilah anak-anak pertama-tama akan mendapatkan pendidikan dan juga bimbingan. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama memiliki fungsi dan peranan. Yang pertama yaitu pengalaman pertama masa anak-anak, yang kedua menjamin kehidupan emosi anak, yang ketiga menanamkan dasar pendidikan moral, dan yang keempat menanamkan serta memberikan dasar pendidikan sosial. Lalu yang kelima, orang tua akan meletakkan dasar-dasar keagamaan kepada sang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang paling baik untuk melakukan pendidikan kepada sang anak. Secara khusus orang tua memiliki tanggung jawab kepada sang anak untuk memberikan dasar-dasar apa saja yang akan diberikan kepada sang anak. Yang pertama, adanya motivasi atau dorongan cinta dan kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Yang kedua, memberikan motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap anak. Yang ketiga, tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, memelihara dan membesarkan anaknya. Yang kelima, memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak. Lalu ada ruang lingkup tripusat pendidikan di sekolah. Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga yang sekaligus merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Oleh karena itu dikirimkanlah anak ke sekolah karena pendidikan di rumah pun tidak cukup memadai dan anak membutuhkan pendidikan formal di sekolah. Yang dimaksudkan dengan pendidikan di sekolah ini adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat yang jelas. Ada beberapa karakteristik nih proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Yang pertama, diselenggarakannya secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarki. Yang kedua, usia anak di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat, materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat yang akademis dan juga umum. Dan yang kelima, adanya penekanan tentang kualitas tentang pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan mendatang. Di sekolah pun ada asas-asas dan juga tanggung jawab yang berlaku. Yang pertama, tanggung jawab secara formal dengan tujuan ditetapkannya menurut ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ada tanggung jawab keilmuan yang berdasarkan bentuk, isi tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepada oleh masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan yang berdasarkan ketentuan jabatan. Lembaga pendidikan di sekolah memiliki banyak sifat. Yang pertama, tumbuh sesudah keluarga, dan yang kedua, lembaga pendidikan formal. Lalu ada fungsi dan peranan di sekolah. Nah, untuk fungsi dan peranan di sekolah ini, yang pertama ada anak dididik belajar bergaul sesama anak didik lain, antara guru dengan anak didik, dan juga antara anak didik dengan orang lain dan juga bukan guru. Contohnya kayak karyawan atau staf di sekolah, penjaga sekolah, atau petugas kebersihan di sekolah. Lalu yang kedua ada anak dididik belajar menaati peraturan yang ada di sekolah. Dari segi sifat, itu terbagi menjadi sekolah umum, sekolah kejuruan. Nah, sekolah umum dan sekolah kejuruan ini berbeda. Kalau sekolah umum yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan. Sedangkan kalau sekolah kejuruan ini
anak dipersiapkan untuk menguasai keahlian tertentu, sehingga sang anak dapat siap dalam bekerja. Lalu, ruang lingkup dalam masyarakat, yaitu masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman yang sama dan memiliki sejumlah persesuaian dan disadarkan dalam persatuan. Masyarakat juga merupakan wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk. Sehingga masyarakat merupakan tempat yang cukup penting dijadikan sebagai ruang lingkup pendidikan karena anak-anak dapat belajar dari tingkah laku dan juga perbedaan dalam masyarakat, sehingga anak dapat saling menghargai dan menghormati. Baik, sekian presentasi dari saya untuk materi Tripusat Pendidikan ini. Silakan untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.